Perkenalkan, nama saya Jergian Jody. Saya berkegiatan selama ini di Jember. Nah, kebetulan Jember adalah tempat kampung saya. Ya, dalam dunia manuskrip, saya sudah mencari tahu mengenai keberadaan atau sebaran manuskrip yang ada di Jember, terutama yang paling intens pada tahun 2021, yang mana saya berserta tim IEP dari 1334 dalam program penyelamatan naskah kuno di ujung timur Pulau Jawa. Saya selaku fotografer manuskrip. Saat itu kemudian banyak sekali menemukan beberapa manuskrip yang menjadi keunikan tersendiri yang ada di Jember. Selain itu, pada tahun 2022 saya juga pernah melakukan digitalisasi penyelamatan naskah kuno di daerah istimewa Yogyakarta. Di situ saya memotret sebanyak 7.000 halaman, yang mana itu bekerja sama dengan PPIM UIN Syarif Jakarta dan Wikisource Love Manuscript. Ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2024, saya diminta untuk mengkurasi koleksi-koleksi manuskrip yang ada di perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana dalam konsepnya dari perpustakaan itu sendiri mengusung mengenai konsep GLAM, yakni galeri, library, archive, dan museum, yang mana saya ditugaskan untuk mengkurasi dari naskah kuno yang dimiliki oleh perpustakaan itu. Pertama-tama menjadi tantangan sih bagi saya sebenarnya, karena memadukan antara galeri, kemudian perpustakaan, dan juga arsip, dan termasuk museum juga dalam satu konsep, yang mana di situ saya melihat bahwa sangat penting akhirnya ketika manuskrip itu ditampilkan dalam skala yang lebih besar, artinya siapapun bisa mengaksesnya. Ya, dalam mengkurasi manuskrip di perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, pertama-tama saya melihat bahwa manuskrip-manuskrip yang ada di situ memiliki beberapa karakteristik yang menjadi menarik ketika kita mendisplaykan pada ruangan itu. Pertama, ada manuskrip Al-Quran yang mana memiliki iluminasi yang sangat indah ya. Kemudian ada naskah-naskah lainnya seperti naskah kesenian. Naskah kesenian itu bisa dikatakan seperti naskah cerita Nabi Yusuf, kemudian Nubuat. Ya, itu yang menjadi identitas masyarakat Jember, yang kita ketahui bahwa pembacaan manuskrip itu masih berlangsung pada saat ini. Di perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, saya pertama-tama melihat ruangan itu sendiri yang akan menampilkan atau mendisplaykan manuskrip nantinya. Di situ saya mengambil beberapa tempat yang memang akan menjadikan daya tarik ya, seperti semacam daya tarik bagi pengunjung. Pertama-tama saya melihat bahwa lokasi yang akan didisplaykan manuskrip itu, sengaja saya menempatkan mushaf Al-Quran yang memiliki keindahan dari iluminasinya di bagian pertama ya, sebagai pemantik agar nanti pustakawan ketika datang langsung terpesona, kira-kira begitu, melihat mushaf Al-Quran yang sudah berusia ratusan tahun. Kemudian di sebelahnya kita coba tampilkan dari aksara Jawa kuno, yang mana di situ bercerita tentang kesenian yang mana dilakukan oleh masyarakat Muslim di ujung timur Pulau Jawa. Kemudian di bagian ketiga, di situ saya menampilkan beberapa manuskrip mengenai cerita Nabi Yusuf, kemudian Nabi Muhammad, yang dulunya itu dibaca ataupun sampai saat ini mungkin masih bisa dikatakan berlaku ya dalam tradisi pembacaannya. Itu dibacakan dengan cara dilakukan ataupun ditembangkan. Nah,
Mengingat hal itu bahwa di masa lalu masyarakat kita khususnya di Pulau Jawa sudah aktif melakukan tradisi tulis menulis ataupun penyalinan, karena dari sanalah kita tahu bahwa penyebaran Islam dan kemudian skriptorium yang saat ini bisa dikatakan sebagai perpustakaan di era saat ini itu sudah pernah dilakukan oleh masyarakat kita di masa lampau. Ya sudah seharusnya memang tidak lagi memandang manuskrip itu sebagai eksklusif, sesuatu yang eksklusif, karena dengan cara mendisplaykan atau menampilkan manuskrip itu di perpustakaan dengan narasi yang kuat, kemudian dibantu dengan beberapa literatur yang kemudian saya tampilkan di bagian tengah ruangan, literatur seperti panduan belajar filologi, kemudian buku-buku pendukungnya, itu yang akhirnya menjadi daya tarik bagi pustakawan ketika melihat manuskrip secara bentuk fisiknya. Kemudian juga mereka juga bisa membaca literatur yang mendukung dari ilmu filologi itu sendiri. Apalagi perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq itu sudah akreditasi A. Jadi dalam proses mengkurasi manuskrip itu saya beserta kawan-kawan yang juga turut membantu sangat berusaha untuk menampilkan dan kemudian menyampaikan informasi itu kepada khalayak umum, khususnya pustakawan yang nantinya akan datang, agar mereka benar-benar tertarik terhadap manuskrip yang menjadi koleksi di perpustakaan itu. Ya, besar harapan kami ketika manuskrip itu sudah terdisplay sesuai konsep yang diusung oleh perpustakaan, yaitu GLAM itu sendiri, akan memberikan pengaruh besar terhadap perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk mempertahankan akreditas dari perpustakaan itu sendiri. Ya, karena sejauh ini yang kita tahu bahwa perpustakaan maupun lembaga lainnya yang mendisplaykan manuskrip itu, yang saya tahu itu ada di Perpusnas, kemudian kalau di Yogyakarta itu ada di Museum Sonobudoyo. Bagi saya sendiri dan juga teman-teman sudah menjadi tugas dari kami yang fokus terhadap naskah kuno, bahwa seharusnya dapat memantik di daerah-daerah lainnya, khususnya di lembaga-lembaga seperti perpustakaan, juga mengusung konsep yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Saya teringat dari perkataan guru saya, Profesor Oman Fatur Rahman, Guru Besar Filologi, bahwa dengan kita melihat naskah kuno sebagai naskah yang berusianya sudah sangat renta, ya, bahwa dari situlah kita melihat masa depan. Dari sesuatu yang kuno kita bisa belajar untuk melihat masa depan. Ya, bagi saya manuskrip di sana itu tertumpuk di dalam lemari, ya, yang kemudian ditempatkan di dalam satu kardus. Kemudian saya tanya, manuskrip ini diperoleh dari mana? Nah, dari situ kita menggali informasi, kemudian melakukan pencatatan kembali atau metadata, yang mana itu untuk menjelaskan bahwa manuskrip ini berasal dari mana, kemudian milik siapa. Kemudian kita melihat dari segi fisiknya, kertasnya terbuat dari kertas apa, kemudian mengukur secara panjang lebar dari naskah itu sendiri, sehingga kita tidak hanya menampilkan atau mendisplay manuskrip saja, tetapi kita memberikan suatu informasi yang mana manuskrip itu diperoleh dari tempat yang sudah kita data. Jadi pustakawan sudah mengetahui bahwa secara tidak langsung mereka sudah mengetahui bahwa di Jember sendiri manuskrip itu sangat banyak, ya, dan ini masih beberapa yang masih kita lakukan dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui
di masyarakat. Sebenarnya dari kegiatan ataupun konsep yang diusung oleh perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq ini merupakan representasi dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, yang mana peran perpustakaan itu sangatlah penting dalam menjaga, merawat, kemudian mengkaji ulang manuskrip khususnya yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Ya, besar harapan saya bahwa manuskrip-manuskrip itu nantinya tidak hanya terdisplay seperti itu, tapi ada langkah berikutnya yang mana kemudian menghidupkan kembali manuskrip itu, entah dari kajian ataupun mengundang para pemilik naskah untuk bercerita mengenai bagaimana peran mereka merawat kemudian menjaga manuskrip itu. Selain itu juga mungkin bisa dilakukan adanya program seperti Alih Aksara, kemudian alih bahasa, kajian terhadap manuskrip itu sendiri yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ya, menarik sebenarnya ketika naskah sudah terpampang sedemikian rupa, kita desain semenarik mungkin, ya tujuannya yaitu untuk mengundang atau menjadi daya tarik dari mahasiswa, yang mana naskah itu tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, kemudian dapat juga menjadi perhatian dari para peneliti maupun sivitas akademik di sana untuk mengkaji naskah-naskah itu, entah dari sisi tekstologinya maupun dari sisi kodikologinya. Ya, kalau misalkan kita berbicara tekstologi, ya maka yang perlu dilakukan adalah mengkaji dari teksnya secara mendalam. Tetapi bagi mahasiswa mungkin bisa lakukan riset kolaboratif bersama dosen, kemudian itu nantinya akan menjadi kekuatan dari koleksi manuskrip yang ada di perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, sehingga tidak hanya terdisplay hanya seperti itu. Ya, itu mungkin dari sisi tekstologinya ya. Kemudian dari sisi kodikologinya mungkin bisa melibatkan dari mahasiswa, dari saintek, yang mana kita bisa melihat faktor kerusakan dari manuskrip itu sendiri. Misal manuskrip itu tidak hanya manuskrip itu rusak tidak hanya karena bencana alam, tetapi juga karena faktor adanya hama ataupun serangga yang memang membuat naskah itu kemudian menjadi rusak. Nah, itu bisa menjadi bahan riset khususnya mahasiswa MIPA yang ada di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ya, sebenarnya banyak hal sih yang perlu dilakukan dari kita, tidak hanya melihat dari sisi tekstologi maupun kodikologi, bahkan dari ilmu perpustakaan sendiri kita juga bisa belajar bahwa bagaimana cara merawat ataupun menjadikan koleksi manuskrip itu menjadi bahan kajian bagi teman-teman dari ilmu perpustakaan. Koleksi manuskrip itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para filolog saja, tapi dalam semua disiplin keilmuan, entah dari teman-teman Fakultas Surudin maupun dakwah juga bisa terlibat. Artinya semua elemen juga bisa masuk ke dalam kajian manuskrip itu. Semisal dari manuskrip mushaf Al-Quran itu bisa dilakukan riset oleh teman-teman dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian misalkan kita ingin melihat bagaimana sih pola komunikasi masyarakat dulu ketika melakukan penyiaran atau penyebaran Islam di masyarakat, teman-teman dakwah bisa melakukan riset dalam itu. Sebenarnya banyak hal yang menjadi PR bagi kita ya, bahwa tugas dari kita semua, kita bisa melihat keilmuan itu secara keseluruhan di dalam manuskrip yang tertuang di sana. Dan saya sebagai filolog dan juga sebagai kurator di situ hanya menyajikan bahan-bahan kajian untuk teman-teman lintas keilmuan.
UINHAS Jember merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Mahasiswa UINHAS Jember terus berusaha meningkatkan wawasan keilmuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Perpustakaan UINHAS Jember hadir untuk seluruh sivitas akademika UINHAS Jember sebagai wahana pendidikan pusat pencarian informasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.